Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fadila Anwar, NIM 3219149, akan menjelaskan materi tentang distorsi pasar. Distorsi pasar adalah kondisi pasar yang tidak seimbang, di mana terjadi hal-hal yang mengganggu mekanisme pasar yang sudah tersusun rapi. Distorsi pasar merupakan suatu bentuk penyimpangan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dan ketidakadilan di pasar yang harus diatur oleh pemerintah lewat kebijakan intervensi yang menjadi wewenangnya. Sekian materi dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fisher Akses NIM 3219153 akan mempresentasikan tentang distorsi permintaan. Distorsi permintaan merupakan suatu transaksi yang haram dikarenakan terdapat tipu daya, yaitu antara penjual dan juga konsumen satu, yang mana mereka berdua ini telah bekerja sama untuk menarik konsumen lain. Tujuan dari distorsi permintaan ini yaitu adalah untuk menarik konsumen sehingga barangnya terjual dengan harga yang tinggi. Misalnya si A menjual barang kepada si B dan si B meminta harga yang lebih murah kepada si A dan si A menjual harga yang tinggi. Sebab itu datanglah si C dan dia tertarik dengan produk si A dan si A menjual kepada produk C kepada si C, dikarenakan antara si A dan si B itu sudah bekerja sama untuk menarik konsumen sehingga mereka mendapat profit yang tinggi, sehingga ini merupakan tipu daya dari si A dan si B dan itu diharamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamzah Lutfi, NIM 3219155 dari kelas EI 7D. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview materi tentang distorsi penawaran atau ikhtikar. Ikhtikar dapat diartikan sebagai penimbunan atau monopoli, yang mana ikhtikar itu tidak selalu sama dengan monopoli. Nah, dalam Islam membolehkan bagi siapapun berbisnis dan mengambil keuntungan menurut masing-masing kita. Karena kita sudah sama-sama mengetahui bahwa harga itu tidak bisa diatur. Karena harga hanya bisa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tidak diperbolehkan di dalam Islam adalah ikhtikar, yang merupakan tindakan pengambilan keuntungan yang di atas keuntungan yang normal atau keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Nah, jika ada penjual melakukan penimbunan barang yang tujuannya untuk bukan untuk persediaan, tetapi malah disalahgunakan untuk memainkan harga supaya harga itu lebih tinggi. Nah, dia melakukan penimbunan ketika harga itu sudah tinggi, dia lalu menjualnya, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, tetapi jikalau penjual melakukan penimbunan barang untuk ketersediaan, nah jikalau ketika cuaca tidak menentu yang mengakibatkan barang itu langka, nah pendistribusian menjadi terhambat. Nah, penjual melakukan penimbunan untuk persediaan, itu boleh-boleh saja. Nah, karena tujuannya untuk persediaan ketika barang-barang langka, cuaca tidak menentu, dan dia tidak mengambil keuntungan secara berlipat-lipat ganda, itu dibolehkan dalam Islam. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Revi Febrianiri, NIM 3219156, akan membahas tentang tadlis. Tadlis atau disebut juga dengan penipuan. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak, di mana penjual menyembunyikan sifat atau karakteristik
eh, atas kecacatan barang dagangannya atau melakukan penipuan kepada pembeli, padahal ia mengetahuinya, demi mendapatkan tambahan harga atau keuntungan dari pembeli. Adapun macam-macam dari tadlis ini adalah yang pertama, tadlis kuantitas. Tadlis ini disebut juga dengan menjual barang dengan kuantitas harga barang sedikit dan kuantitas dengan barang yang banyak. Contohnya terjadi pada saat salah satu pihak atau penjual mengurangi takaran barang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu tadlis dalam kualitas. Tadlis ini termasuk juga menyembunyikan kecacatan atau kualitas barang yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan si pembeli. Contohnya tadlis dalam kualitas pada pasar penjualan komputer. Seperti kita membeli laptop dan sebenarnya laptop tersebut memiliki kecacatan yang diketahui oleh si penjual atau produsen dan tidak diketahui oleh konsumen atau pembeli, dan penjual tidak memberitahu kepada pembeli bahwasanya barang tersebut ada yang cacat. Yang ketiga yaitu tadlis dalam harga. Tadlis ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Yang keempat, tadlis dalam waktu penyerahan, yaitu penipuan bila si penjual tahu pembeli tidak dapat menyerahkan barang pada esok hari, tetapi ia akan menyerahkan barang tersebut juga esok hari. Sekian dari saya materi tentang tadlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emira, NIM 3215158 akan menjelaskan tentang takhrir. Takhrir berasal dari bahasa Arab yaitu gharar, yang berarti akibat, bencana, bahaya, resiko, dan ketidakpastian. Sedangkan dalam istilah fikih muamalah, takhrir lebih dikenal dengan istilah yaitu melakukan suatu kegiatan tanpa secara membabi buta, tanpa memiliki pengetahuan yang mencukupi. Menurut Ibnu Taimiyah, takhrir terjadi apabila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan pada dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli. Sedangkan dalam istilah ekonomi, takhrir lebih dikenal dengan istilah uncertainty atau ketidakpastian dan risiko. Biasanya takhrir ini terjadi apabila ada unsur ketidakpastian antara kedua belah pihak. Contohnya menjual sapi yang masih dalam kandungan induknya dan si penjual sepakat untuk menyerahkan anak sapi tersebut setelah dilahirkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filia Miranti Putri, NIM 3219131. Di pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai distorsi pasar. Yang pada bagian dampak distorsi pasar pada suatu usaha. Yang sebagaimana kita tahu, distorsi pasar ini adalah hal yang dilarang dilakukan dalam kegiatan jual beli. Dampak pada jika suatu usaha melakukan praktek distorsi pasar akan berdampak pada konsekuensinya dan keberkahan pada usaha. Yang berdampak pada konsumen itu hilangnya rasa kepercayaan dan kepuasan pada konsumen terhadap suatu usaha. Kemudian dampaknya pada pasar,
yaitu menyebabkan kekacauan dan ketidakseimbangan harga. Jadi harga yang ada di pasar menjadi tidak adil dan tidak efisien. Kemudian dampak pada keberkahan usaha. Jadi jika pelaku usaha menerapkan distorsi pasar ini, maka usaha tersebut tidak mendapatkan keberkahan dan pahala karena disebabkan tidak efisiensinya harga-harga pada pasar yang menjadikan distorsi pasar ini ada. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.